Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, tim Indonesia dalam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di round 3 ini sejak melalui draw kemarin bahwa timnas Indonesia itu menjadi momok untuk dicuri poin oleh para lawan-lawan di grup C ini, Jepang, Australia, Arab Saudi, dan juga Bahrain, dan terbarunya akan melawan Cina. Dari nama-nama tersebut mendapatkan poin sempurna, namun fakta lain mengatakan bahwa timnas Indonesia tidak semudah itu, bos. Timnas Indonesia lain cerita, berbeda dengan yang lain. Saat ini timnas Indonesia menjadi tim yang memang betul-betul menjadi tim kuda hitam. Bagaimana tidak, dalam 3 laga ketika bertandang ke Arab Saudi mencuri 1 poin tangani oleh Roberto Mancini. Yang kedua, berhasil mencuri 1 poin lagi di GBK timnas Indonesia ketika menghadapi tim peringkat FIFA yaitu 24 Australia. Sebuah apresiasi kepada timnas Indonesia yang berhasil mencuri poin 1 dari langganan Piala Dunia. Dan sahabat-sahabat Garuda, kemarin timnas Indonesia juga berhasil mencuri 1 poin di kandang Bahrain, walaupun pertandingan itu membuat segenap rakyat dan masyarakat netizen, bahkan hacker Indonesia ini tidak tinggal diam. Dan terbarunya akun Bahrain, akun media sosial mereka membuat laporan dengan terkena peretasan. Dan saya sangat mengapresiasi bagaimana perlakuan kalian, sahabat-sahabat Garuda Fan. Saya sangat mengapresiasi kalian bagaimana mengawal ketat, menjaga perjuangan timnas Indonesia di round 3 ini. Karena lawan timnas Indonesia bukan hanya permainan, tetapi para mafia-mafia yang masih berserakan. Maka pantas saja apa yang dikatakan oleh Bapak Erick Thohir bahwa timnas Indonesia silakan bersenyum-senyum, tetapi jangan mudah takluk, tafik. Dan mereka, kata Pak Erick Thohir, secara diam-diam ketakutan dengan amunisi timnas Indonesia. Bagaimana tidak, bahwa timnas Indonesia jika menang melawan Bahrain kemarin, maka timnas Indonesia itu akan mendapatkan peringkat yang lebih tinggi lagi, yaitu dari 129 menjadi 122. Jadi andai menang melawan Bahrain, tim Merah Putih itu bisa mendapatkan 16,89 poin tambahan jika mampu mengemas 3 poin dari kandang Bahrain. Tetapi lain cerita, sehingga total akan mendapatkan 1.141. Jumlah poin tersebut akan menempatkan Indonesia berada di peringkat 122 FIFA tanpa menghiraukan pertandingan lainnya. Dan potensi dan poin itu bisa didapatkan oleh timnas Indonesia di bawah komando Coach Sintayong ketika melawan Cina. Maka poin yang mulai dari 16,89 akan didapatkan, dan juga sehingga total yang didapatkan selama pertandingan round 3 ini adalah 1141,06 poin. Jadi catat sahabat-sahabat Garuda, semoga atau ketika melawan Cina, timnas Indonesia akan lebih melesat lagi. Karena timnas Indonesia dalam pertandingan sebelumnya dari 3 laga, timnas Indonesia tidak pernah takluk. Dan bahkan timnas Indonesia dengan pidato dari Bapak Erick Thohir dan juga Calvin Verdong kemarin ketika konferensi pers di Bahrain mengatakan bahwa tim ini adalah tim kuat, dengan pernyataan bahwa tim ini tidak pernah kalah. Dan sahabat-sahabat Garuda, seperti apa perlawanan timnas Indonesia ketika melawan Bahrain, dan seperti apa hacker dan juga netizen-netizen Indonesia membuat mafia bola yang berserakan di AFC sana tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa tenang. Dan Pak Erick Thohir secara tidak langsung melalui beberapa wawancara dalam pidatonya bahwa katakan perang kepada para mafia. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Ketika kejadian kemarin, kita harus apresiasi pemain-pemain sepak bola kita yang sekarang sudah bisa kasih lihat mereka tegar, mereka fight gitu.
Nah inilah ciri khas bangsa kita yang harus kita lahirkan, bahwa kalau mereka melihat bangsa Indonesia ini serem gitu. Ya, selain kita bangsa yang senyum, pemurah hati, tetapi kalau soal kerja, tanding, ya kita mesti kelihatan serem gitu. Kalau New Zealand ada tari-tariannya, ya kita juga mesti kasih lihat kesereman kita. Karena kita mau ciptakan juga pahlawan-pahlawan bangsa versi baru. Nah, sepak bola adalah salah satu bagaimana kita bisa menaikkan martabat bangsa. Terlepas dari itu, ya kita tentu dengan kejadian kemarin kita melayangkan surat protes langsung. Saya mengirimkan surat juga kepada AFC, kepada Presiden AFC untuk mempelajari. Keputusan tetap di tangan mereka, tapi paling tidak kita harus kembali berani menyuarakan ketidakadilan. Nah, kita pernah melakukan itu ketika Ivar Diarnar dapat kartu kuning, ya, karena dianggap ingin mencederai musuh. Kita lihat videonya tidak, kita challenge, gagal. Ya, tapi ya kembali kita harus berani. Kita di bangsa besar, jangan juga kita selalu menjadi bangsa yang tidak berani mengungkapkan pendapat pada ketidakadilan, baik di dalam negeri, di dunia, dan di unsur-unsur lainnya. Jadi kita coba, tapi tetap mental, bukan mental head ya, mental pemain harus diutamakan. Itulah sejak awal 1 tahun 8 bulan ini kita mendorong bagaimana mental pemain tim nasional kita. Kemarin habis tanding mereka tetap optimis, langsung berangkat ke China. Sekarang latihan, mudah-mudahan kita bisa rebut poin maksimal. Rasa kita sudah bermain baik, cuman sayang ya di ujung kita nggak boleh terus menyalahkan wasit. Saya udah bilang ke pemain, saya text message satu-satu semua pemain bahwa yang sudah lewat kita ke depan, kita punya mimpi besar 15 poin. Hari ini baru 3 poin, 3 pertandingan. Kalau lawan China dapat 3 poin berarti 6 poin. 6 poin dibagi 4 pertandingan 1,5 poin. 15 dibagi 10 1,5 poin. Masih ada harapan. Tetapi tentu ya kita harus mencari beberapa kemenangan yang ketika kita menjadi tuan rumah, tentunya ketika lawan Bahrain, lawan China, ataupun menyolong ketika kita jadi tuan rumah dengan Saudi, ataupun ya kalau Jepang sulit lah ya, tapi ya kita coba dengan kalah set dulu. Ini adalah jawaban dari netizen Indonesia, terkhusus pada hacker Indonesia yang memang dikenal sebagai salah satu hacker paling berbahaya di dunia. Goes up for cheer, ringing loud and clear. One team, one desire, hearts full of fire. Days of blood and sweat, no regrets. Meskipun saat ini fokus para pemain timnas Indonesia sudah ada di China, dengan para pemain nampak menikmati momen-momen latihannya di Qingdao. Tapi bagi para penggemar timnas, perasaan jangkau mereka sepertinya masih belum bisa lepas dari Bahrain. Bagaimana tidak? Ketika seharusnya Indonesia bisa saja mendapatkan 3 poin pertamanya yang bakal membuka peluang besar kita menuju ajang Piala Dunia, si Ahmed yang merupakan wasit di laga Bahrain kontra Indonesia ini justru dinilai gak fair dalam memimpin laga. Mulai dari bagaimana ia cenderung berat sebelah dalam mengambil keputusan seperti pelanggaran-pelanggaran kecil, hingga puncaknya tak segera meniup peluit akhir pertandingan. Meskipun waktu telah menunjukkan bahwa masa tambahan harusnya sudah berakhir. Protes pun dilakukan PSSI usai laga kepada AFC dan juga FIFA. Tapi entah bagaimana, Sekjen AFC justru mengatakan jika protes dari PSSI ini tidak detail, yang membuat para penggemar timnas makin marah. Padahal jika melihat konfirmasi dari Bung Arya Sinulinga selaku Exco, PSSI sudah jelas-jelas mengirimkan protes kepada Match Komisioner AFC usai laga hingga kepada FIFA dengan aduan yang jelas. Saya bingung juga ya, kita bingung juga dengan yang namanya Sekjen AFC. Pertama, tanggal 10 Oktober itu Pak Sumarji ya sudah menyampaikan ke ini ya, Match Komisionernya tanggal 10 jam 22.04. Jadi nggak lama setelah pertandingan ya, menyampaikan mengenai waktu yang lebih diberikan setelah
tambahan 90 tambah 6. Di sisi lain, melihat jika sepertinya AFC nggak akan memberikan hukuman pada Bahrain, terlebih saat mengetahui bahwa ketua AFC-nya aja dari Bahrain. Netizen Indonesia pun bergerak untuk menyerang Bahrain yang membuat akun official Timnas Bahrain akhirnya menutup kolom komentar di akun resmi Instagram mereka usai pertandingan. Meskipun baru-baru ini mereka juga sempat membuka kolom komentar di berbagai postingan yang akhirnya dibanjiri komentar oleh netizen. Tapi tak hanya itu teman-teman, para hacker Indonesia yang terkenal sebagai salah satu hacker tergila di dunia, akhirnya juga ikut bergerak dengan menyerang website hingga akun media sosial Timnas Bahrain. Itu terbukti dari pengumuman baru-baru ini disampaikan Timnas Bahrain. Dalam postingannya, mereka menuliskan bahwa Bahrain FA website and social media accounts hit with multiple cyber attacks. Di mana dalam penjelasannya disebutkan jika akun media sosial dan situs web korespondensi Asosiasi Sepak Bola Bahrain menjadi sasaran berbagai upaya peretasan, yang menyebabkan peretasan akun beberapa karyawan dan gangguan layanan. Akun media sosial pemain tim nasional juga menjadi sasaran upaya peretasan selain banyak komentar yang menyinggung dan tidak pantas. Menyerukan kepada semua pihak yang menggunakan sistem korespondensi elektronik Asosiasi Sepak Bola Bahrain untuk berhati-hati, tidak mengklik tautan yang mencurigakan, dan mengubah kata sandi untuk menghindari peretasan. Sebelumnya, para hacker Indonesia juga sempat menyerang Bahrain di jejaring map, di mana puluhan tempat itu mendadak berubah nama menjadi AFC Mafia Football hingga Bahrain AFC Mafia. Flags are flying high, dreams are reaching sky, crowds are roaring loud, heroes make us proud, fields of green and gold. Selain itu, kita juga bisa melihat beberapa tempat di Bahrain yang terdampak dengan mendapatkan rating buruk, serta bagaimana jalan-jalan di kota Bahrain ditutup secara masif. Tentu saja itu adalah bagian kecil dari bagaimana para netizen hingga hacker bekerja untuk membalas Bahrain. We will give our best. Echoes of our cheer, ringing loud and clear. Seperti kita ketahui, selain memiliki netizen yang kuat, Indonesia ini juga memang dikenal memiliki hacker-hacker yang kuat, teman-teman. Jadi hal-hal kayak gitu sih sebenarnya hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Kalian tahu kenapa kita dikerjain, ya? Dan ini sudah gue katakan sebelumnya. Wasit dari Timur Tengah akan mengerjain kita. Tahu kenapa? Alasannya untuk gue sih very simple. FIFA memberikan ekstra jatah negara Asia untuk masuk Piala Dunia 8+1. Oke. Negara-negara papan atas itu sudah langganan, sudah biasa, nggak bisa dikerjain. Saudi, Iran, Australia, Korea, Jepang, Qatar baru jadi tuan rumah aja. Nggak sekuat itu juga mereka. Itu susah dikerjain. Nah, sekarang mereka mau sisa jatah ini untuk negara-negara mereka sendiri. Jadi negara yang baru bangkit yang bisa menyaingin atau bisa melebihi negara mereka itu akan dikerjain. Dan lihat aja, akan berjalan terus, kita akan dikerjain terus. Oke? Kalau wasitnya dari Timur Tengah. Negara siapa lagi? Uzbekistan. Lihat aja, nanti Uzbekistan akan dikerjain. Jadi mereka lakukan kong kali kong antara negara kecil-kecil, negara mediocre Timur Tengah ini untuk menghindari bahwa negara lain Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Latin itu tidak boleh ke Piala Dunia. Hanya negara-negara mereka di samping 5-6 yang sudah langganan. Ya kan, paling tambah 3-4 lagi. Itulah kenapa kita dikerjain. Maka dari itu gua harap PSSI lewat Pak Erik langsung tanda tangan melakukan protes keras. This is not acceptable. Dan kalau perlu pemerintah juga melakukan kalah menang itu hal yang biasa, tapi ini tidak dengan cara seperti ini. Ini kita dirampok. Benar-benar dirampok. Extra time 6 menit itu pun udah kelamaan, ditambah 3 menit. Alasannya apa dari 6 menit itu? Kok bisa tambah 50%? Insane. Oke, jadi tolong buat kita netizen seperti saya, kalian jangan berhenti nyerbu terus. Sounding hashtag AFC Mafia di mana-mana, di Facebook, gue nggak punya Facebook, Twitter, TikTok dan lain-lain. Hashtag AFC Mafia harus
diposting di mana-mana. Ya, thanks watching. Tentu kita masih sangat kecewa dengan apa yang terjadi tadi malam. Hasil imbang sebenarnya udah menjadi sesuatu yang menggembirakan buat kita, tetapi ketika kita berhasil unggul sampai dengan menit yang seharusnya berakhir dan harus ditambah sampai dengan menit gol dari Bahrain terjadi, kekecewaan itulah yang kemudian muncul, termasuk gue yang sebelumnya menganggap hasil seri sudah merupakan hasil yang cukup baik, menang adalah bonus. Beberapa keputusan wasit terlepas dari tambahan waktu sampai mereka bisa mencetak gol sudah terjadi di hari awal pertandingan, kalau gue bisa katakan. Dari pemain-pemain Bahrain yang guling-guling, terus diberikan waktu untuk dapat memperlambat momen pertandingan saat mereka belum tertinggal. Tidak memberikan kartu, bagi gue itu merupakan satu kenyataan bahwa diberikan kelonggaran untuk pemain-pemain mereka. Begitupun juga aksi teatrikal yang terus dilakukan itu tidak diminta untuk cepat dihentikan, ataupun pemain-pemain tersebut diminta untuk segera ditandu atau dibawa keluar, itu juga terlihat. Sebaliknya ketika pemain-pemain kita disenggol, terjatuh, belum tentu itu diberikan menjadi sebuah pelanggaran semeyakinkan ketika dia meniup peluit untuk Bahrain. Belum lagi ketika setiap momen, apakah gol kita ataukah ada kejadian di kotak penalti kita ketika mereka menyerang, selalu ada review. Bukan selalu, tetapi beberapa kali dilakukan review. Sementara kita boro-boro review. Ketika gol terjadi, langsung wasit menunjuk tangan ke titik putih, untuk ke titik tengah untuk dianggap menjadi gol. Tidak ada VAR review. Ini benar-benar menjadi sebuah hal yang saya dengar ada pandit dari Malaysia mengatakan Indonesia dirampok dan dijarah. Saya setuju dengan itu. Tentu saja ini menunjukkan ketidakprofesionalan yang terjadi di AFC, terlepas dari kemungkinan-kemungkinan konspirasi, mengingat presiden AFC juga berasal dari Bahrain. Mereka bermain sebagai tuan rumah, dan seakan-akan wasit ini terus menunggu sampai kapan momen Bahrain bisa mencetak gol. Jika itu tidak menjadi gol, mungkin bisa saja diberikan penalti di menit 99 itu. Jadi mengecewakan kepemimpinan wasit, tetapi kita harus fokus untuk pertandingan menghadapi China, dan biarkan semua netizen Indonesia melaksanakan tugasnya untuk memberikan tekanan-tekanan kepada mereka semua yang berkonspirasi, dan juga federasi melakukan protes secara resmi terhadap hal ini. Selamat Timnas Nasional Indonesia, kami terus mendukungmu. Jebret. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, dimanapun kalian berada, bagaimana tanggapan kalian soal statement barusan? Jadi jangan lupa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting, khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih, bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.